Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Isnu Arif dari Forum News Network. Dalam beberapa hari terakhir ini kita dikagetkan oleh penangkapan sejumlah ulama, sejumlah ustadz yang ini cukup dikenal dan mereka juga diantaranya jadi pengurus MUI, Majelis Ulama Indonesia, aktif di Dewan Dakwah, dan juga banyak yang melihat bahwa mereka ini katanya sih adalah ulama-ulama yang moderat. Tapi yang mengagetkan Densus menangkapnya karena mereka disebut terlibat dalam jaringan terorisme. Saya akan mengajak Anda untuk memperbincangkan ini dengan pemerhati terorisme, Bung Al-Haidar. Assalamualaikum, Bung Al-Haidar. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami kaget, tapi juga jadi kaget juga ketika membaca wawancara Anda ya dengan sebuah media. Anda menyebut bahwa JI itu, Jemaah Islamiyah itu sudah tidak aktif sejak tahun 2007. Jadi tiba-tiba orang juga kaget, kenapa kok mereka disebut terlibat dalam jaringan terorisme dan kemudian ditangkap oleh Densus? Apakah ini sel yang sudah mati dan hidup kembali atau sebenarnya bagaimana realitasnya nih, Bung Haidar? Ya, realitasnya sebenarnya Jamaah Islamiyah itu sebagaimana saya sudah pernah nyatakan dulu ke beberapa TV ketika terjadi penangkapan yang banyak yang dilakukan di Solo, Surakarta, ya, Yogyakarta, dan juga di Lampung. Itu sekitar setahun yang lalu saya menyatakan bahwa organisasi ini sebenarnya sudah tidak lagi mempraktekkan terorisme. Dan saya juga menceritakan sedikit hasil penelitian saya tentang organisasi ini, yaitu Jamaah Islamiyah. Memang dari tahun 1983 itu mereka tahun 80-an lah ya, mereka melarikan diri dari Indonesia dan kemudian ke Malaysia dan kemudian ke Afghanistan. Dan dari tahun 83 itu 84 mereka mulai aktif di sana di Afghanistan sampai tahun 92 lahirnya organisasi yang secara formal bernama Jamaah Islamiyah dan memisahkan diri dari negara Islam Indonesia di bawah ajaran Mas Duki pada waktu itu. Dan mulai dari tahun 83 sampai tahun 1998 itu mereka menjadi organisasi freedom fighters atau pejuang pembebasan. Yeah. Mereka membebaskan Afghanistan dari Uni Soviet, kemudian mereka berusaha juga membebaskan Filipina ya di Mindanao, kemudian mereka membantu MNLF di Filipina, di Mindanao, dan juga mereka membantu Patani di Thailand Selatan, dan juga mereka membantu Palestina, dan juga mereka aktif di dalam membantu orang-orang Rohingya juga. Jadi pada waktu itu mereka sudah dinyatakan sebagai freedom fighters ataupun pejuang pembebasan. Dan TVRI pun pada waktu itu meliput para pejuang-pejuang mujahidin tersebut sebagai panggilannya sebagai mujahidin, dan setiap kemenangan mereka itu selalu diberitakan di TVRI dengan kegembiraan yang bagus begitu, dan disiarkan di berita-berita televisi TVRI pada waktu itu. Dan tahun 96 juga setelah Afghanistan itu berhasil dibebaskan oleh para mujahidin ini, banyak di antara orang-orang Taliban itu datang ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Soeharto. Dan artinya pada waktu itu masih sangat bagus ya. Berarti awalnya GI itu masih menjadi sebagai organisasi freedom fighters sampai tahun 98. Setelah reformasi mereka pulang ke Indonesia dan mulai dari situ mereka menjadi gerakan teroris. Dimulai dengan bom malam Natal, bom rumah kedutaan, rumah duta besar Filipina, kemudian juga bom bom-bom yang lain ya. Dan kemudian juga bom Bali, bahkan mereka juga terlibat dengan bom WTC dari tahun 98 itu sampai 2007. Di 98 sampai 2007 itulah Jamaah Islamiyah sebagai organisasi teroris. Itu transformasi yang kedua. Nah, dari tahun 2007 mereka menyaksikan bahwa tidak ada
keuntungannya jika mereka membuat pergerakan-pergerakan serangan-serangan di Indonesia. Makanya mereka kemudian berusaha mengubah kebijakan mereka, tidak lagi menyerang di Indonesia, tapi mereka berada di luar negeri. Dan terutama di Suriah, di tempat-tempat yang lain, di Afghanistan, di Palestina, di Mindanao, dan sebagainya. Dan mulai dari tahun 2013, mulai dari tahun 2013, mereka sudah juga tidak mau lagi terlibat di dalam gerakan-gerakan bersenjata. Lebih bagus menggunakan peralatan-peralatan kemanusiaan untuk membantu muslim-muslim yang sedang dijajah di berbagai pelosok dunia. Jadi sudah terjadi 4 kali proses transformasi terhadap JI ini. Yang pertama dari tahun 83 sampai 98 sebagai organisasi freedom fighters. Yang kedua adalah dari 98 sampai 2007 sebagai organisasi teroris. Kemudian yang ketiga dari 2007 sampai 2013 sebagai organisasi dakwah, sebagaimana ditulis oleh Ken Ward ya dari Australia, from jihad to dakwah. Jadi jamaah Islamnya di Indonesia itu mengalami transformasi itu. Kemudian dari tahun 2013 sampai sekarang itu mereka lebih memilih kegiatan-kegiatan humanitarian dalam bentuk bantuan-bantuan kemanusiaan ke berbagai lokasi yang ada di berbagai daerah. Bahkan kalau di Indonesia pun ada bencana-bencana alam, mereka juga ikut membantu. Artinya mereka sudah meninggalkan ideologi lama, metode lama, cara-cara lama, kemudian doktrin-doktrin lama juga sudah mereka mulai tinggalkan. Artinya mereka sudah tidak lagi menjadi organisasi teroris. Dan siapapun yang kemudian membantu pada periode 2013 sampai 2021 itu sebenarnya ini juga mereka tidak bisa disebut sebagai orang yang terlibat dengan terorisme. Bahwa mereka bergaul dengan orang-orang yang dulu pernah terlibat dalam aksi terorisme itu iya gitu, tapi tentu saja motivasinya berbeda gitu ya. Iya, betul. Bahkan mereka dulu bergabung dengan orang-orang IM, bahkan juga dengan orang-orang Salafi. Nah, Ustadz Farid Oqbah itu 10 tahun berada di Afghanistan, dan dia afiliasi ideologisnya adalah Wahabi Salafi, dan berbeda dengan mereka sebagai Wahabi jihadi. Jadi orang-orang yang jihadi ini dengan Salafi ini berbeda secara diametral. Kalau orang-orang Salafi itu menganggap bahwa memberontak terhadap pemerintahan yang sah itu tidak boleh, gitu. Jadi bahkan demo pun tidak boleh. Itu Kemudian bugot bahkan ya kita nyebutnya ya. disebutnya bugot, ya betul, Iya, disebut iya. pemberontak. Nah, itu tidak boleh. Sementara Wahabi jihadi itu menganggap boleh untuk Ya, ya. mengadakan pemberontakan itu. Kemudian juga Ya, mereka bertemu dengan orang-orang dari IM, Ikhwanul Muslimin, seperti ya. Ustadz Salim Assegaf, kemudian para pendiri PKS, ya, Lutfi Ya, ya. Ishak, yang ada di Afghanistan pada waktu itu. Ya, tidak hanya itu, bahkan orang-orang jemaah tabligh juga ada ikut di Afghanistan pada waktu itu, walaupun tidak berperang. Ya. Jadi tidak mengagetkan kalau kemudian ada foto-foto yang beredar orang seperti Ustadz Farid Oqbah waktu dalam posisi dia sebagai pengurus Masumi bertemu dengan Presiden Jokowi ya, karena posisi dia sebagai tadi itu ya bukan Wahabi jihadi tadi ya. Iya, bukan Wahabi jihadi karena dia Wahabi Salafi. Kalau Wahabi Salafi itu sebenarnya dia bisa bertemu dengan apa namanya penguasa. Kalau Wahabi jihadi itu dianggap penguasa yang zalim. Kalau penguasa yang zalim itu pasti dilawan, dan mereka kalau ada kesempatan untuk bertemu pasti mereka akan menyerang. Sementara kan Ustadz Farid Oqbah ini kan tidak menyerang, bahkan sangat takzim, bahkan memberikan nasihat, ya. Ada 5 nasihat supaya sholat, ya kan, supaya puasa, supaya zakat, supaya bertindak adil sebagai pemimpin dan sebagainya lah. Ya, ya. Nah, apa yang terjadi sekarang kalau dengan background semacam itu kemudian dilakukan penangkapan terhadap mereka ini? Iya, sebenarnya pemerintah harus melihat bahwa pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Ustadz Farid Oqbah itu adalah sebuah aliansi, sebuah perkawanan,
sebuah pertemanan gitu. Jadi aliansi ini jangan sampai walaupun banyak orang menyebut itu sebagai odd alliance ya, persekutuan yang aneh begitu. Ya, ya, ya. Tapi sebenarnya itu tidak aneh karena yang namanya politik kan pasti ada komunikasi antar ideologi, antar pergerakan, antar haluan ya, antar aliran. Dan itu adalah hal-hal yang biasa dan yang bisa berkomunikasi seperti itu adalah mereka-mereka yang berideologi yang sebenarnya pasifis, artinya damai. Sementara yang ideologinya seperti ideologi Wahabi takfiri seperti ISIS itu, jangankan untuk bersalam-salaman, langsung dia akan menusuk ya, seperti yang dilakukannya terhadap Matori Abdul Jalil, juga terhadap Wiranto, ya kan, terhadap yang lain-lain juga begitu. Ya, jadi kalau yang itu memang sangat buas, sangat liar masih, jadi belum bisa kita domestikasikan, belum bisa dijinakkan. Jadi yang sudah jinak ini, yang sudah bagus aliansinya, jangan sampai terganggu. Kalau ini ditangkap, berarti ini adalah pengingkaran, ingkar janji gitu. Ini sudah baik-baik, sudah bertemu, udah datang ke istana, sudah ini makan-makan siang bersama, tapi kemudian ditangkap. Ini apa ini? Ini seperti pemerintahan Belanda yang kemudian mengundang Pangeran Diponegoro dan kemudian begitu mau pulang Pangeran Diponegoro dalam keadaan yang sedikit kenyang langsung ditangkap. Ini kan kurang ajar, ini nggak bagus, aliansi yang tidak baik ya. Ini namanya dianggap sebagai apa namanya kekafiran yang paling nyata begitu. Oke, nah orang juga banyak mengkaitkan ini aktifnya Ustadz Farid Ogbah. Orang katanya nyebutnya ini singkatannya UFO, saya nggak tahu sebutnya Farid Ogbah gitu. Berkaitan dengan aktivitasnya di ANAS, Aliansi Nasional Anti Syiah dan sebagainya itu. Menurut Anda apakah ada hubungan semacam ini? Iya, kemungkinan ada ya, tapi sangat sedikit. Karena kalau sebenarnya ditangkap karena itu, saya agak meragukan karena aktivitas dia di ANAS itu sudah lama dan dia umumnya kelompok-kelompok keagamaan itu punya standing point yang kuat dan biasanya mereka karena mereka punya sikap-sikap yang agak kekeh, fondasinya kuat dan kekeh dan oleh karena itu secara sosiologis disebut sebagai kelompok intoleran karena tidak bisa menerima keberadaan kelompok-kelompok lain seperti Syiah dan Ahmadiyah, kemudian kelompok-kelompok yang dianggap kelompok sesat ya. Kalau saya sih bisa aja menerima kelompok-kelompok Syiah itu, kelompok Ahmadiyah ya, tapi asalkan mereka tidak mengembangkan wacana-wacana ideologis mereka kepada publik gitu. Tapi kalau yang seperti Ustadz Farid Ogbah ya tentunya akan sangat keras terhadap hal itu. Jadi karena tidak ada toleransi itulah kemudian disebut sebagai kelompok intoleran. Tapi setahu saya dia pun tidak pernah melakukan sebuah serangan-serangan yang sifatnya kekerasan ya. Tidak ada dari kegiatan-kegiatan ANAS itu yang mengakibatkan kematian orang yang beragama non-muslim, kemudian atau yang terluka ataupun apa begitu, tidak ada. Lebih pada wacana ya, jadi mereka bergeraknya di situ ya, membangun kesadaran publik gitu ya. Ya, lebih kepada dakwah, lebih kepada wacana, lebih banyak kepada menyebarkan perdebatan-perdebatan, informasi-informasi tentang hal kesesatan-kesesatan Syiah Ahmadiyah begitu ya. Ya. Tapi tidak pernah ada serangan-serangan yang sifatnya secara apa namanya secara kekerasan. Ya. Nah, kalau kita menggunakan apa ya terminologi yang ada di Indonesia sekarang ini sebenarnya apakah orang seperti Ustadz Farid Ogbah dan kawan-kawan ini masuk dalam kelompok yang moderat gitu? Ya, sebenarnya masuk dalam kelompok moderat. Ya, dalam pengertian bahwa mereka itu sudah mendirikan partai politik. Mereka sudah menerima demokrasi. Betul betul betul. Mereka Ya. sudah mau datang ke istana. Biasanya mereka yang mereka itu sangat percaya dengan hadis Nabi bahwa barang siapa ulama yang datang ke istana itu dianggap sebagai ulama ulama yang busuk. Bahkan mereka itu mau datang ke sana hanya untuk memberikan tausiah dan nasihat kepada Jokowi. Jadi saya kira ini adalah sebuah apa namanya ya, sebuah perubahan
Mhm. yang membuat mereka itu yang sikap sikap konservatifnya terlalu ultra Mhm. radikal, ultra konservatif kepada yang moderat. Mhm. Artinya dia kemudian bisa menerima hal-hal yang demikian itu. Dan prosesnya tentu untuk mengarahkan kepada yang lebih moderat lagi, itu tentu ada beberapa tahap lagi. Dan itu harusnya memang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Nah, ini kan sebenarnya dengan gambar yang seperti Anda sampaikan, penangkapan ini bisa merugikan langkah pemerintah gitu untuk merangkul, untuk memasyarkan lebih moderasi beragama, kemudian merangkul kelompok-kelompok yang moderat gitu. Karena toh mereka yang sudah moderat dan mau datang ke istana pun kemudian, ternyata masih ditangkap. Iya, ini tentu mengganggu ya proses pembangunan manusia ya di Indonesia, bahwa proses membawa mereka-mereka yang intoleran, yang fundamentalis, yang radikal, dan yang teroris itu uh, ke arah yang lebih moderat, apakah itu kepada konservatisme, kepada multikulturalisme atau pluralisme, maka ini akan dianggap sebagai sebuah kegagalan ya, karena penangkapan ini dianggap sebuah pengingkaran terhadap kebersamaan yang sudah terbangun. Dan seandainya penangkapan ini terjadi lagi terus-menerus, dan saya kira orang pasti akan melawan ya. Dan ketika melawan mereka dituduh teroris begitu. Kalau tidak melawan, mereka menyerahkan saja kepala mereka untuk dipenggal, itu mereka dianggap sebagai Muslim yang patuh. Tapi kalau sudah melawan, mereka akan dianggap sebagai teroris. Ya, siapa siapa yang tidak melawan kalau sudah mau dibunuh seperti itu atau sudah mau diperlakukan tidak adil, mereka pasti akan melawan. Jadi bagaimana caranya pemerintah berpikir untuk supaya jangan terjadi perlawanan ini, ya pemerintah lah yang jangan membuat tindakan-tindakan yang membuat terjadinya perlawanan, kan begitu. Iya, iya. Kan ini sekarang viral lagi, dialog antara Ustadz Tengku Zulkarnain dengan Wapres waktu itu, Pak Ma'ruf Amin masih mau jadi ketua MUI ketika FPI dibubarkan, Hizbut Tahrir dibubarkan. Pada waktu itu dia mengingatkan bahwa kemungkinan juga MUI yang akan dibubarkan, dan dengan penangkapan salah satu anggota Komisi Fatwa MUI ini, kemudian di media sosial kan kita muncul dari kalangan buzzer pemerintah itu mendorong pembubaran MUI. Saya kira ini kan menjadi jauh lebih tidak menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi wacana semacam itu, karena pembelahan khususnya di kalangan umat Islam akan semakin mengeras gitu. Iya, sangat tidak strategis ya tindakan untuk ada komentar-komentar untuk membubarkan MUI. MUI itu lembaga satu-satunya lembaga Islam yang memiliki hegemoni yang sangat luar biasa, yang lebih besar bahkan dari NU dan Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam lainnya. Karena di MUI inilah orang-orang Muhammadiyah, NU, kemudian Al-Wasliyah, kemudian orang-orang Pusa, orang-orang Dayah di Aceh itu punya kepercayaan yang pasti tentang produk-produk halal dan haram dari pemerintah. Dan dia tidak melihat yang lain-lain, dia hanya melihat MUI dalam hal ini. Jadi bukan hanya produk, tapi juga misalnya juga ada servis atau jasa-jasa yang mana yang dianggap halal dan haram. Dan orang pasti merujuknya kepada MUI. Dan hegemoni MUI ini sangat luar biasa, sangat sangat dahsyat sekali. Dan kalau ini dibubarkan, ini mengerikan sekali. Saya kira negara ini akan mengalami kebangkrutan ya, mengalami persoalan yang sangat ini bisa menjadi failed state ya, negara yang gagal karena memang tidak mampu membangun nation building bagi bangsa ini. Oke. Nah, Anda kan sangat aktif di meneliti soal terorisme ini, dan juga saya yakin Anda pasti punya juga jaringan dengan simpul-simpul mereka. Apa respon mereka terhadap peristiwa yang terbaru ini? Iya, mereka terkejut ya, karena mereka adalah kelompok yang boleh dikatakan kelompok yang sudah sudah tidak radikal. Kemudian mereka adalah kelompok yang memang menghadapi situasi kelompok-kelompok sesat, aliran sesat, dan itu di mana-mana
menjadi ikon perjuangan mereka ya. Dan kalau ini terus-menerus terjadi, dan apalagi nanti ada ide tentang pembubaran MUI, makanya kan Ketua MUI Pak Abbas itu kan berani menyatakan bahwa negara ini saja yang dibubarkan daripada MUI dibubarkan. Ini menunjukkan bahwa hegemoni MUI itu sangat besar sekali dan boleh dikatakan setara dengan negara ini. Dan kalau itu dibubarkan, saya tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi umat Islam nantinya. Gitu. Karena otoritas-otoritasnya sendiri kan sudah banyak diambil alih oleh beberapa kementerian. Dan itu yang membuat dia pada akhirnya tidak begitu powerful lagi gitu. Tapi hegemoninya masih sangat kuat, Ya. dan mereka-mereka yang tadinya sudah moderat, yang sudah tidak lagi radikal, kemudian ikut bergabung di dalam MUI, dan kemudian melihat situasi ulama-ulama mereka ditangkap, mereka itu sudah habis kepercayaannya kepada pemerintahan Jokowi sekarang. Oke, Bung Haidar, nah kalau Anda lihat sebenarnya kan ini wacana soal radikalisme, kemudian pemerintah menyerukan moderasi dan sebagainya, ini kan luar biasa. Apakah betul bahwa kelompok di Indonesia ini, kelompok-kelompok ini sekarang sudah mulai membesar? Bukankah selalu selama ini kita disebut-sebut bahwa sebenarnya yang paling besar dalam di Indonesia itu adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, yang dalam hal ini adalah kelompok yang moderat? Iya, MUI itu mewakili kelompok yang moderat itu. Jadi MUI juga sudah menyatakan ketidaksetujuannya kepada terorisme, tidak ada dukungannya kepada terorisme. Tapi begitu pemerintah dengan cara-caranya tertentu yang kemudian menangkap orang-orang mereka yang berada di aras moderat ini, yang kemudian sudah sudah tidak radikal ini masih juga ditangkap, ini akan menimbulkan ketidakpercayaan massal yang cukup meluas, dan mereka akan bersikap hostile ya, akan bersikap bermusuhan terus-menerus pada pemerintah nantinya. Dan harusnya kan pemerintah itu mendekati, apalagi kan ada Wapres yang mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu, dan seharusnya kan bisa didekati supaya mereka tidak bisa berkomunikasi dan bersilaturahmi secara lebih konstruktif. Kalau seperti ini kan akan membangun pagar ego masing-masing, dan ini yang berbahaya saya kira. Ya, kan ini kalau saya simak pendapat Anda tadi, lepas benar apakah mereka terlibat dalam Jamaah Islamiyah atau tidak, tetapi dengan mereka masuk ke membangun partai politik, kemudian masuk ke MUI, ini kan adalah ini menunjukkan mereka sudah lebih memilih jalur negara gitu, dan kemudian moderat. Tetapi ada juga wacana yang dibangun bahwa ini MUI berhasil disusupi oleh kelompok-kelompok radikal. Nggak ada kelompok radikal di MUI. Bahkan Ustadz Farid sendiri itu sebenarnya tidak radikal sama sekali. Bahkan dulu itu saya tidak begitu terkejut ya ketika misalnya Ustadz Farid yang walaupun punya pengalaman 10 tahun di Afghanistan, punya komunikasi yang baik dengan orang-orang GI, tapi dia tidak tidak mencederai amanah-amanah dan tidak membongkar jaringan-jaringan tersebut yang dia pernah ketahui, walaupun dia kemudian juga terus-menerus melakukan tausiah kepada orang-orang GI ini agar tidak radikal lagi begitu, tidak lagi melakukan terorisme. Dan dia juga dalam beberapa tausiahnya di berbagai tempat ya, yang saya dapatkan infonya itu, ya, sebagaimana saya juga sebenarnya cukup akrab dengan Ustadz Farid Okbah ini, karena beberapa kali sering telepon-teleponan dan dia memanggil saya dengan panggilan Haidar saja begitu. Artinya dia cukup yakin dan percaya bahwa dia punya standpoint-nya sendiri sebagai sebagai orang Salafi, orang Wahabi Salafi. Sementara saya dengan beberapa teman yang lain, terutama dari DI, kemudian JI, kemudian juga atau NII itu memang punya standpoint yang agak jihadi, ya.
Nah, tapi kemudian dia berusaha untuk saling menghormati, dan penghormatannya terhadap saya yang lebih muda dari dia, yang saya lebih kurang berilmu dari dia, begitu dia tetap sangat respect begitu. Dan itu menunjukkan bahwa ketinggian ilmu dia ya, dan secara keagamaan ya, secara religiusitas saya melihat bahwa dia adalah orang yang memang betul-betul jujur, amanah begitu, dan tidak pernah mencederai perjanjian-perjanjian begitu ya. Dan dia orangnya tidak pernah menghina-hina ataupun menjelek-jelekan pemerintah di dalam pengajian-pengajiannya atau di belakang-belakangnya, itu nggak pernah. Dan dia cenderung kalau menasihati orang seperti menasihati Jokowi, langsung terang-terangan di depan Jokowinya, tidak melakukan nasihat-nasihat itu di depan publik begitu. Media sosial. Karena itu jatuhnya kepada fitnah begitu. Jadi dia punya moralitas dan etikanya yang kuat gitu tentang hal itu. Nah, ini kalau dari penjelasan Anda, apalagi Anda mengenal secara personal ya, Ustadz Farid Qobah, langkah ini bisa menjadi kontraproduktif bagi pemerintahan Jokowi ya. Dan menurut Anda, apa yang akan terjadi kalau ini tidak dilakukan ya semacam katakanlah koreksi atau apa? Dan apa yang harusnya dilakukan oleh langkah Presiden Jokowi dalam menghadapi situasi semacam ini? Saya kira ini sudah saatnya harus ada executive decision ya, yang kuat ya. Untuk Jokowi yang harus turun tangan langsung, karena Densus 88 itu kan menjalankan juklak juknis yang sudah biasa begitu. Dia melihat, dia mau menginterogasi orang, siapa-siapa dia kirimin uang, misalnya dari Yayasan Abdurrahman bin Auf ini kirim uang kepada siapa-siapa saja, langsung dia main tangkap saja. Dia tidak peduli bahwa ini orang-orang adalah orang-orang baik begitu, yang sebenarnya juga tidak minta uang itu begitu. Jadi ini juga harusnya langsung Jokowi sendiri yang turun tangan agar hubungan dengan umat Islam ini tidak retak ya. Karena ini bagaimanapun akan berpengaruh kepada 2024 ya. Kalau dia mengembangkan sikap yang anti ataupun yang reluktan terhadap umat Islam, itu dianggap dia memiliki sikap Islamofobia. Dan kalau dia mengembangkan dan mempertahankan terus-menerus sikap reluktannya yang dipandang Islamofobik oleh masyarakat Muslim, ini akan berbahaya terhadap popularitas partai dan dia sendiri di masa depan. Oke, baik, terima kasih Bung Al-Haidar, seorang peneliti terorisme yang sekarang Anda aktif mengajar di Universitas Malikus Saleh Loksmawe ya? Ya, di Aceh Utara. Ya, terima kasih banyak Bung Al-Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.